Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada hari ini kita berada di hari-hari yang luar biasa yang sangat indah ya untuk kita semua tentunya meskipun teman-teman yang lagi punya masalah, semoga masalah tersebut semakin mendewasakan kita, semoga masalah tersebut semakin memberikan kita motivasi bahwa memang hidup itu penuh masalah ya, tetapi insya Allah kita bisa mengatasinya. Baik, hari ini kita masuk ke mata kuliah Ilmu Ekonomi Perusahaan Peternakan. Di pertemuan ke-6 ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang topik penentuan lokasi perusahaan atau pabrik. Ya, jadi lokasi perusahaan atau pabrik itu harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha pastinya ya. Faktor-faktor itu apa saja? Yang pertama faktor primer, yang kedua faktor sekunder ya. Nah, jadi faktor primer itu meliputi yang pertama letak pasar, letak sumber bahan baku, fasilitas pengangkutan, penawaran tenaga kerja, dan tenaga listrik. Itu yang primer. Kalau kita berbicara tentang primer berarti yang pokok ya harus ada ya. Nah, yang pertama tadi letak pasar. Jadi ketika kita mau mendirikan sebuah proyek, perusahaan, lokasi perusahaan, di mana sih letak pasarnya? Ada nggak? Bisa dijangkau nggak? Ya, baik itu dengan transportasi ataupun SDM, itu harus diperhatikan ya. Semakin dekat letak lokasi perusahaan kita dengan pasar, maka semakin baik karena akan mengurangi biaya transportasi misalnya ya. Yang pasti kita harus tahu pasar induk terutama itu berada di mana sih. Yang kedua, letak sumber bahan baku. Nah, ini harus diperhatikan. Jauh enggak sumber bahan bakunya di mana? Kalau jauh ya harus dipertimbangkan. Kenapa? Ya tadi biaya transportasi, mengangkut bahan baku ke perusahaan itu akan diperhitungkan. Jadi harus betul-betul cermati ya letak sumber bahan baku. Tadi faktor primer yang berikutnya adalah fasilitas pengangkutan, alat transportasi. Gimana nih alat transportasi? Aman nggak ya? Itu harus diperhatikan. Yang keempat masih di faktor primer penawaran tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di sana tersedia nggak? Karena kalau kita mengambil tenaga kerja dari luar itu akan menambah biaya. Biaya apa? Biaya transportasi, ngangkut mereka dari asal ke sini misalnya ke Kutai Timur. Nah, itu seperti apa sih penawaran kerja terutama tenaga kerja lokal dan memang sebelum-sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa tenaga kerja ini harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan harus memperhatikan kebutuhan tenaga kerja lokal di masyarakat lokal. Dan yang kelima di primer, di faktor primer adalah tenaga listrik. Nah, ini penting banget karena apalagi di masa sekarang kayaknya listrik itu menjadi kebutuhan pokok ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi, harus ada listrik. Oke, itu faktor primer. Yang kedua, faktor sekunder ya. Faktor sekunder apa saja? Yang pertama rencana masa depan. Gimana masa depan? Ibaratnya kita mau membangun rumah. Kita itu bangun rumah nanti ke depan kayak gimana? Oke, sekarang belum punya duit ya, belum punya duit. Namun nanti ingin punya anak berapa ya kita rencanakan. Oh, berarti aku butuh tanah yang agak lebar. Berarti aku harus membangun rumah yang agak besar kayak gitu. Nah, itu sama dengan perusahaan. Rencana masa depan kayak gimana? Apakah ada ekspansi, ada pengembangan? Sehingga harus diperhatikan ini lokasinya ya. Nah, yang kedua di faktor sekunder biaya tanah dan gedung seperti apa ya. Semakin murah ya semakin baik gitu ya. Yang ketiga, kemungkinan perluasan. Nah, ini sama masih berhubungan dengan rencana masa depan tadi. Yang keempat, terdapat jasa perbaikan mesin-mesin. Ini penting juga. Kalau nggak ada jasa perbaikan mesin-mesin, wah ya susah juga gitu ya. Karena mesin ini pasti ada penyusutan dan harus diservis. Oke. Yang kelima masih di faktor sekunder terdapat fasilitas perbelanjaan ya. Nah, ini penting juga. Ada air, persediaan air, tinggi rendahnya pajak dan upah ya. Masyarakat daerah lokasi juga harus diperhatikan, iklimnya, kondisi tanah dan perumahan serta fasilitas lainnya. Itu faktor sekunder. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi perusahaan atau pabrik yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer tadi dibagi lagi dan faktor sekunder dibagi lagi. Oke, teman-teman itu yang harus diperhatikan ya. Baik, nah bagaimana sih metode kita memilih lokasi perusahaan? Apa pertimbangannya? Ada dua cara. Cara pertama cara kualitatif dan cara kedua adalah cara kuantitatif. Ya. Nah, cara kualitatif
cara ini diadakan penilaian secara kualitatif ya. Kalau Anda mengikuti mata kuliah metode penelitian kan sudah paham ya bagaimana penelitian yang kualitatif, bagaimana penelitian yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu tidak berbicara angka ya, tidak berbicara angka, tetapi bagaimana kita menarasikan ya, menarasikan. Tetapi kalau penelitian kuantitatif nanti akan ada angka-angka di sana ya. Nah, ini sama. Metode menentukan lokasi perusahaan secara kualitatif itu menilai secara kualitatif. Terhadap apa? Terhadap faktor yang dianggap relevan atau yang memegang peranan pada setiap pemilihan lokasi. Ya, ukuran penilaiannya dinyatakan secara kualitatif, bukan secara angka. Misal, untuk membangun sebuah pabrik pakan ternak di antara 4 kota misalnya, berdasarkan faktor yang dinilai memegang peranan penting seperti apa? Bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan pasar atau konsumen. Jadi ada 4 item itu yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi ya. Nah, misalnya dari 4 item tadi, dari 4 kota yang kita pilih, bahan baku di kota A itu keterangannya bukan angka ya, karena ini kualitatif. Berarti keterangannya kalau kota A itu bahan bakunya baik sekali ya, atau mudah dijangkau. Kota B itu susah dijangkau misalnya, atau buruk gitu ya, atau kurang. Nah, itu ya, itu masuk kualitatif. Begitupun item-item lainnya, tenaga kerja. Oh, kota A ini sangat mudah dicari. Kota B susah dicari, kota C susah dicari, kota 4 mudah dicari. Nah, begitupun item lainnya transportasi pasar. Nah, nanti kita akan memilih kota yang lokasinya paling ideal dari keempat item yang kita pertimbangkan tersebut ya. Nah, itu teman-temannya itu kualitatif. Jadi kita menyatakan secara kualitatif bukan secara angka, nanti keterangan nilai atau kualitas dari apa yang kita pertimbangkan tersebut. Itu. Nah, sedangkan kuantitatif itu dibagi menjadi 3 cara kuantitatif. Ada yang pertama metode penilaian hasil nilai, yang kedua metode perbandingan biaya, dan yang ketiga metode analisis ekonomi ya. Nah, penentuan lokasi perusahaan secara kuantitatif berdasarkan metode penilaian hasil nilai, maksudnya nanti dari keempat item tadi yang kita pertimbangkan tadi, misalnya tadi ingat ya, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan pasar atau konsumen. 4 item itu yang akan kita pertimbangkan dari keempat kota yang akan kita pilih. Nah, tadi kalau di kualitatif nilainya cukup kualitatif saja, misal baik sekali, kurang, tersedia, sangat mudah dijangkau, seperti itu kualitatif. Nah, kalau kuantitatif berdasarkan metode penilaian hasil nilai ini, yang bahan baku nanti kita nilai ya. Misalnya kita range ya, ada 5 skala, 5 skala, 1 2 3 4 5. 1 itu misalnya baik sekali. Nilai tertinggi aja. 5 baik sekali, 4 baik ya. 3 itu buruk ya, kurang. 2 buruk, 1 buruk sekali misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti kita masukkan nilai-nilai tadi ke item-item yang kita pilih ya. Bahan baku misalnya kota A kita nilai 4, bahan baku kota B kita nilai 5, bahan baku kota C kita nilai 4 lagi. Bahan baku kota 4, kota D misalnya kita nilai 3 ya. Nah, nanti dari 4 item itu kita jumlahkan. Jumlahnya misalnya kota A nilainya 19, kota B 14, kota C 15, kota D adalah 14. Nah, yang mana Anda pilih? Apa kota A, kota B, kota C, atau kota D? Dengan pertimbangan tadi kita mengatakan bahwa nilai tertinggi itu adalah yang kualitasnya paling baik. Nah, berarti kita pilih yang mana? Ya kota A, karena nilainya paling tinggi dibandingkan ketiga kota lainnya. Itu metode penilaian hasil nilai. Sedangkan metode yang kedua dari cara kuantitatif yaitu metode perbandingan biaya, yaitu dengan cara menilai biaya-biaya yang akan dikeluarkan
berdasarkan pertimbangan harga-harga faktor produksi yang dominan ya. Nah, teman-teman, dari empat item tadi nanti setiap kota dari keempat kota itu kita buat biayanya ya. Jadi bukan kita angkakan, tetap angka tapi ini adalah biayanya berapa. Misalnya bahan baku. Kalau di Solo bahan baku biayanya berapa? Nah, kayak gitu. Mungkin kita ambil per kilogram kah, per ton kah, terserah ya. Yang penting nanti sama semua setiap kota. Nah, bahan bakunya berapa? Nah, nanti yang kita pilih adalah yang kota memiliki biaya faktor-faktor produksi paling paling rendah atau paling tinggi? Paling rendah ya. Nah, itu yang kita pilih nanti. Oh, ternyata kota C yang paling rendah biayanya. Ya udah kita ambil itu ya. Nah, yang terakhir adalah metode analisis ekonomi, yaitu dengan cara sama dengan penentuan berdasarkan perbandingan biaya, cuman untuk metode analisis ekonomi ini ditambahkan penilaian faktor intangible atau yang tak berwujud ya, yang tak berwujud tapi yang relevan kita ambil. Misal kalau perbandingan biaya tadi kita masukkan biaya-biaya sudah. Nah, kalau analisis ekonomi ini kita tambahkan item misalnya sikap masyarakatnya ya, sikap masyarakatnya. Jadi kalau ditambahkan biaya-biaya tadi, biaya sewa, tenaga kerja, pengangkutan pajaknya berapa, listriknya berapa. Nah, tapi di mana di analisis ekonomi ini, metode analisis ekonomi kita masukkan item sikap masyarakatnya gimana. Nah, sikap masyarakat kan tidak bisa kita nilai dengan angka, tapi dengan kualitatif ya. Sikap masyarakat acuh misalnya. Atau kota B responnya tinggi, atau kota C masyarakatnya acuh juga kayak gitu ya. Nah, terus kita masukkan juga metode analisis ekonomi ini yang intangible, yang tidak berwujud adalah perumahan. Sangat baik, cukup, kurang misalnya. Kota A sangat baik, kota B cukup, kota C kurang ya. Atau juga kita masukkan unsur kesukuan ya. Kesukuan nanti bukan kita bisa juga kita nilai dengan biaya ya. Tapi nanti menjawabnya dengan tidak masalah, masalah, tidak masalah. Nah, kita ambil nanti gimana kota yang memiliki biaya paling rendah dan unsur intangible yang masih bisa diterima untuk pendirian lokasi perusahaan tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi metodenya ada dua, cara kualitatif, cara kuantitatif. Cara kuantitatif bagi lagi menjadi tiga metode. Nah, itu teman-teman. Jadi gampang ya menentukan lokasi perusahaan, gampang, tetapi memang tidak mudah untuk, maksudnya caranya gampang, tapi tidak mudah untuk menentukan kebijaksanaan. Yang mana nih kita pilih? Tapi insya Allah tadi dengan adanya panduan tadi itu sangat membantu bagi kita, bagi Anda owner, pemilik suatu perusahaan ya. Nah, ada juga memilih lokasi menurut Alfred Weber ya. Katanya memilih lokasi perusahaan itu berdasarkan biaya tenaga kerja dan biaya transportasi ya. Nah, jadi jika faktor dominan adalah biaya transportasi, maka pendirian pabrik atau perusahaan pada titik antara tempat bahan baku dengan daerah konsumen. Itu kata Alfred Weber ya. Nah, tapi jika faktor dominannya adalah tempat kedudukan perusahaan antara tempat bahan baku dan dekat konsumen. Dilihat dari sifat bahan baku yang digunakan dan jenis proses produksinya ya. Oke, itu. Nah, itu untuk materi hari ini, cara menentukan lokasi perusahaan. Semoga bermanfaat teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan cara menentukan lokasi perusahaan dengan cara kualitatif dan kuantitatif? Apa perbedaannya? Tulis di kolom komentar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.